Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpadli dengan NIM 2106015011035, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas kami, yaitu tugas mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Herman SH MHum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi hukum bisnis, yaitu hukum bisnis dalam dimensi hukum privat dan hukum bisnis dalam dimensi hukum publik. Untuk lebih jelasnya, langsung saja masuk kepada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita membahas mengenai dimensi hukum bisnis, baik itu hukum bisnis dalam dimensi hukum privat maupun hukum bisnis dalam dimensi hukum publik, terlebih dahulu kita akan membahas sekilas mengenai hukum bisnis itu sendiri. Jadi, hukum bisnis itu merupakan seperangkat aturan atau kaidah hukum yang mengatur kegiatan usaha, kegiatan bisnis maupun kegiatan perdagangan. Hukum bisnis itu sendiri merupakan pembaharuan daripada hukum dagang. Bisa dibilang bahwa hukum bisnis itu lebih modern daripada hukum dagang. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan zaman atau perkembangan teknologi saat ini memunculkan teknologi-teknologi baru seperti internet atau e-commerce yang mengubah cara kita dalam berbisnis maupun dalam bertransaksi, sehingga itulah kenapa hukum bisnis itu dikatakan bahwa hukum bisnis itu adalah pembaharuan daripada hukum dagang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pokok kita, yaitu dimensi hukum bisnis yang akan saya bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi hukum bisnis. Dimensi hukum bisnis itu sendiri terbagi dua, yaitu hukum bisnis dalam dimensi atau wilayah hukum privat dan hukum bisnis dalam dimensi atau wilayah hukum publik. Untuk pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai dimensi hukum bisnis dalam dimensi atau wilayah hukum privat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum privat itu merupakan hukum yang mengatur hukum yang mengatur hubungan antara sesama, antara orang per orang, yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Dalam hukum bisnis, kaitannya dengan hukum privat itu, dia diatur di dalam yang pertama adalah hukum tertulis yang dikodifikasi, kemudian yang kedua adalah hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Hukum tertulis yang dikodifikasi itu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau biasa kita kenal dengan Wetboek van Koophandel atau WVK. Dan kemudian yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek atau BW, khususnya pada buku 3 tentang perikatan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur 3 buku di dalamnya, yaitu yang pertama buku 1 mengenai panpersonen atau buku tentang orang, kemudian buku 2 tentang pansaken atau tentang benda, kemudian buku 3 tentang perikatan, dan kemudian yang keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, untuk hukum bisnis itu dia diatur di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, khususnya tentang perikatan. Kemudian selain dari hukum tertulis yang dikodifikasi, ada juga hukum tertulis yang belum dikodifikasi, yaitu hukum bisnis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu dia juga diatur di dalam
misalnya di dalam undang-undang UMKM ataupun undang-undang BUMN dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi hukum bisnis dalam dimensi hukum publik yang akan saya jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum bisnis dalam dimensi hukum publik. Jadi hukum publik itu dalam kaitannya dengan hukum bisnis itu berkaitan dengan pemerintah, berkaitan dengan kebijakan negara, bagaimana bisnis itu dalam perspektif hukum. Pemerintah itu membuat kebijakan atau regulasi. Nah, hukum bisnis dalam kaitannya dengan hukum publik itu dia berbicara tentang keuangan negara dan pembendaharaan negara, tentang bagaimana negara itu berbisnis. Terkait itu, maka kita akan berbicara tentang kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan ini dasarnya adalah undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang pembendaharaan negara, dan undang-undang tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab keuangan pemerintah. Nah, terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan ini sebetulnya adalah cara negara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang kecil tapi mendapatkan untung yang besar. Nah, kekayaan negara inilah menjadi cara negara untuk tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, berkaitan dengan kekayaan negara yang dipisahkan ini, dia bisa meliputi mengenai tentang uang, bisa tentang saham, barang maupun jasa. Nah, terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan ini, kekayaan negara yang dipisahkan ini sebetulnya kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Misalnya itu seperti BUMN yang misalnya di Pertamina, BRI, BNI, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan saya bahas pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi terakhir, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN sendiri merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana belanja tahunan. APBN sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dikatakan sebagai rencana belanja tahunan karena APBN ini sendiri dibuat setiap tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara ini sebagai biaya dalam kegiatan pemerintah. Nah, presiden yang terpilih itu kan memiliki visi misi. Sebelum dia menjadi terpilih atau dilantik menjadi presiden, visi misinya itu masih dalam bentuk kampanye politik. Tetapi ketika presiden itu sudah dipilih dan dilantik menjadi presiden, maka visi misinya itu akan dibuatkan RKP atau rencana kerja pemerintah selama 1 tahun. Nah, jadi selama masa jabatan presiden itu selama 5 tahun, maka setiap tahunnya RKP itu dibuatkan oleh pemerintah atau presiden. Maka itulah yang disebut sebagai rencana RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. Nah,
RKP ini tentunya untuk dilaksanakan RKP ini tentunya membutuhkan biaya. Nah, biayanya inilah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, karena ada sebuah paksum yang menyatakan bahwa tidak ada satupun kegiatan pemerintah itu yang tidak dibiayai. Makanya ujung daripada RKP ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. RKP ini dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, anggaran pendapatan dan belanja negara ini setiap tahun dibuat itu dasarnya adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pasal 20 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum dibuatkan Undang-Undang APBN, sebelumnya itu dibuatkan RAPBN, yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.